Baiklah, selamat pagi kepada anak didik kami semua. Kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 11. Maka sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dibawakan oleh Gabriela. Silakan Gabriela supaya memimpin doa. Yang lain kita ikuti. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sumber keselamatan hidup kami, puji dan syukur kami panjatkan karena Engkau telah menyatukan kami dari berbagai tempat, suku, bangsa, dan bahasa yaitu gereja. Mulai pertemuan ini kami ingin memahami lebih mendalam tentang gereja sebagai umat Allah dan kemudian menghayati dalam kehidupan keseharian kami. Mampukanlah membuka hati, budi, dan pikiran kami dalam pertemuan ini, agar selanjutnya dapat hidup sebagai anggota gerejamu. Demi Kristus Tuhan perantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi anak didik kami semua. Sehat kan? Sehat, saya harap semua sehat. Nah, mari kita belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 11 yang saya bawakan sebagai guru agamamu. Nah, sebelum kita belajar supaya suara saya kedengaran, saya matikan dulu speaker kalian ya. Biar hanya saya saja yang kalian dengarkan. Nah, jadi apanya sudah saya matikan. Oke, kalian cukup mendengar dan memperhatikan layar handphonenya. Nah, kalau perlu dicatat, silakan poin-poin penting yang mau dicatat. Tapi kalau tidak perlu juga tidak apa-apa. Nanti rekamannya akan saya kirimkan ke Google Classroom. Nah, jadi kita akan belajar bab yang pertama, arti dan makna gereja. Nah, arti dan makna gereja, kalau kamu punya buku paket, di halaman yang pertama. Di halaman pertama. Nah, jadi pembelajaran bab 1 ini, arti dan makna gereja, memiliki dua subbab. Memiliki dua subbab. Bagian A, gereja sebagai umat Allah. Bagian B, gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Nah, itu dia. Gereja sebagai umat Allah dan gereja sebagai persekutuan terbuka. Nah, yang akan kita dalami pada pagi hari ini adalah yang subbab bagian A, gereja sebagai umat Allah. Inilah yang akan kita dalami. Bagian B mungkin minggu depan dan atau pertemuan berikutnya. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran ini, gereja sebagai umat Allah, kamu sebagai siswa semakin menyadari dirimu bahwa kamu adalah anggota gereja dan diharapkan turut mengambil bagian sebagai anggota gereja dalam hidup sehari-hari. Nah, gereja sebagai umat Allah, inilah yang akan kita dalami atau kita bahas. Tapi sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada anak didik kami, apakah itu gereja? Pernahkah mendengar kata gereja? Nah, sekarang coba berikan pendapatmu. Gabriela dulu ya, hidupkan speakernya, Gabriela. Speakernya dihidupkan. Dah.
Oke, Gabriela pernah mendengar kata gereja? Ya, Kenapa? tidak usah melihat buku. Menurut pendapatmu saja, gereja itu menurutmu apa yang kamu ketahui? Tempat perkumpulan sebuah umat untuk memuji Tuhan. Tempat perkumpulan Sebuah umat untuk memuji Tuhan. Oke, itulah menurut Gabriela, tempat perkumpulan untuk memuji Tuhan. Ada lagi? Cukup, Gabriela? Cukup, Pak. Oke, matikan mic-nya. Sekarang saya tanya si Tri. Hidupkan mic-mu, Tri. Udah, Pak. Oke, Tri Purba. Pernah mendengar kata gereja? Pernah. Nah, menurutmu gereja itu apa? Gereja itu adalah tempat untuk orang beribadah. Iya, Umat tempat Kristiani. untuk orang beribadah. Jadi, hampir sama ya pendapatnya dengan si Gabriela. Nah, selain Ya, tempat, Pak. ada lagi pengertian gereja yang kamu ketahui? Selain tempat, masih ada cukup? Cukup itu, Pak. Oke, saya matikan speakernya ya, supaya Ya, Pak. saya didengarkan. Nah, sekarang sebelum kita mendalami arti gereja, kita bernyanyi dulu. Buka buku paketmu, halaman 2. Halaman 2 sudah. Nah, saya akan memutarkan sebuah video, kamu perhatikan ya.
Gimana Gabriela? Hidupkan dulu mic-nya. Gabriela. Tri, dengar tadi lagunya? Dengar, Pak. Oke, Gabriela, dengar. Nggak jelas, Pak. Cuma instrumen musiknya. Suaranya enggak. Macet. Macet ya, mungkin jaringan. Nah, jadi demi menghemat waktu, kan teksnya ada di buku. Nah, Gereja Bagai Bahtera. Nah, setelah kamu tadi mendengar lagu itu, coba kamu temukan makna isi pesan lagu itu. Apa pesannya? Sudah jelas? Halo? Tri? Udah, Pak. Tri? Iya, Pak. Nah, jadi kamu tadi kan sudah mendengar lagu itu, kemudian apa maknanya, apa pesan lagu itu. Nah, nanti jawabanmu itu, yang penting soalnya kamu tulis dulu. Temukan makna dari lagu itu. Sudah? Temukan makna daripada lagu tersebut. Nah, nanti tidak dikerjakan sekarang, kamu kerjakanlah nanti, kirim di tugas Google Classroom. Oke, sudah jelas? Udah, Pak. Oke. Nah, sekarang Siap. sudah, biarkan dia ikut bergabung. Nah, sekarang biar kita lanjutkan materi kita. Ya. Oke. Nampak gambarnya? Nggak ada, Pak. Ada, Nampak. Pak. Hah? Ada, Pak. Karena Brastagi. Iya. Ini gereja di Brastagi. Pagi. Gereja Santo Fransiskus Assisi. Nampak? Nampak, Pak. Apa? Ikan. Ya, gereja Vatikan. Nah, ini nampak? Nampak, Pak. Mana, Pak? Umat. Ini nampak. Oh, udah. Kau dengarnya Tuh. apa, Lucia? Ada, Pak. Nah, nampak kan? Ada, Nah, Pak. Yuk. Ada, Pak. Kita nyanyi kogak. Oke. Petang barang. Ada, Pak. Iya, gambar apa? Ada, Pak. Ada, Pak. Gambar apa? Ya, orang lagi bernyanyi, berkor. Nyanyi Ini pastor itu. Uskup. uskup mana ini? Ini Uskup Agung Jakarta. Ini Kecil. Hah? Nah, jadi akan saya jelaskan ya. Sekarang saya matikan dulu apanya. Speakernya ya. Biar saya fokus berbicara. Oke. Nah, jadi di masyarakat kita, gereja itu, gambaran masyarakat tentang gereja itu bermacam-macam.
Ada yang mengungkapkan bahwa gereja itu adalah gedung. Gereja itu adalah gedung, seperti pendapat si Gabriela tadi sama si Tri, bahwa gereja itu adalah rumah Allah, tempat beribadat, tempat misa, atau merayakan Ekaristi umat Katolik atau umat Kristiani pada umumnya. Itu pendapat kebanyakan orang. Mungkin kamu pun tadi berpendapat seperti itu. Nah, ada lagi pendapat lain yang mengatakan bahwa gereja adalah ibadat. Nah, gereja adalah lembaga rohani yang menyalurkan kebutuhan manusia dalam relasinya dengan Allah lewat ibadat-ibadat. Nah, jawaban lain, gereja adalah lembaga yang mengatur dan menyelenggarakan ibadat-ibadat. Gereja adalah persekutuan umat yang beribadat. Nah, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan gereja adalah ajaran. Nah, gereja adalah lembaga untuk mempertahankan dan mempropagandakan seperangkat ajaran yang biasanya dirangkum dalam sebuah buku atau yang disebut dengan katekismus. Katekismus itu adalah buku yang berisi tentang ajaran gereja. Nah, untuk bisa menjadi anggota gereja, si calon harus mengetahui sejumlah ajaran atau doktrin, atau sering juga disebut dogma. Nah, jadi menjadi anggota gereja berarti menerima sejumlah kebenaran atau ajaran tersebut. Nah, itu pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang keempat, gereja adalah organisasi atau lembaga internasional. Nah, yang dipimpin oleh pemimpin tertinggi di Roma dengan cabang-cabangnya sampai ke pelosok-pelosok. Contohnya Stasi, sampai ke Mangga Dua, sampai ke Huta Bagasan, sampai ke Kampung Juha, sampai ke Kayu Besar, dan lain sebagainya. Nah, jadi garis komando atau koordinasi diatur dengan rapi dan teliti. Ada pimpinannya yang kita kenal dengan paus. Ada uskup. Nah, uskup kita Monsinyur Sipayung. Ada pastor. Nah, pastor kita ada Pastor Rudi, ada Pastor Edo, ada Pastor Theos. Nah, itu. Ada biarawan atau frater, dan ada umatnya, ada susternya. Itu. Nah, yang kelima, gereja adalah umat pilihan. Nah, artinya gereja adalah kumpulan orang yang dipilih dan dikhususkan Allah untuk diselamatkan. Itu dia. Yang keenam, gereja adalah badan sosial. Gereja adalah lembaga yang menyelenggarakan sekolah-sekolah. Nah, contohnya rumah sakit, kemudian usaha-usaha, contohnya CU Mandiri, untuk menolong orang miskin, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari ada 6 pandangan atau gambaran masyarakat tentang gereja itu, namun apa hakikat gereja yang sebenarnya? Nah, itu yang mau kita dalami juga. Apa hakikat gereja yang sebenarnya? Yang sebenarnya gereja itu bagaimana sih? Idealnya gereja itu bagaimana? Itu. Nah, sekarang coba buka buku paket halaman 3. Gereja sebagai keluarga Allah. Baca dulu Tri. Saya hidupkan speakernya, yang lainnya memperhatikan.
Hidupkan dulu speakernya. Udah. Baca Tri, yang lainnya mendengarkan. Pak, saya nggak ngambil buku. Oh, nggak ada buku. Belum ngambil. Lucia, Iya, Pak. ada buku Lucia? Lucia, hidupkan dulu speakernya. Pak. Ada? Nggak ada buku, Pak. Coba si Gabriela lah. Gabriela, hidupkan speakermu. Silakan Ini. baca. Yang lainnya didengarkan aja lah. Paus gereja sebagai keluarga Allah.